Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azal Jordan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu model decision making, yaitu mixed scanning model. Nah, mungkin langsung saja, mixed scanning model ini pertama kali dikenalkan atau dikembangkan oleh Anita Etzioni, yakni merupakan sintesis dari perdebatan model rasional dan model inkremental, di mana pada model rasional, sebagaimana yang kita ketahui adalah bagaimana manusia dipandang sebagai makhluk yang sangat ekonomis. Artinya segala sesuatu perimbangan keputusan selalu akan melihat potensi untung dan rugi dari sebuah keputusan tersebut. Artinya manusia akan cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya atau bersifat pragmatis. Kalau misalnya di dalam negara, negara akan cenderung mengambil keputusan atau kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Nah, kemudian model inkremental. Model inkremental adalah model yang sangat bertolak belakang dengan model rasional, di mana model inkremental ini lebih cenderung menggunakan variabel-variabel yang sifatnya itu jangka pendek atau menggunakan intuisi-intuisi dari pengambil kebijakan, sehingga model ini sangat dipengaruhi oleh psychological opinion dari pengambil kebijakan. Model ini lebih cenderung menggunakan perasaan atau hal-hal yang menggunakan sense tentang kebijakan apa yang seharusnya diambil. Nah, statement dari mixed scanning decision making ini adalah dia melihat bahwa dalam organisasi bahwa tidak semua pengambilan keputusan harus berlandaskan pertimbangan yang sangat panjang dan terukur, atau dalam hal ini yang dikatakan rasional di awal, dan kemudian mengamini bahwa adanya ketidakpastian dalam fenomena sosial. Nah, mixed scanning model melihat bahwa dia mengkritik rasional model bahwa biasanya pengambilan kebijakan rasional model itu menggunakan variabel-variabel yang dianggap rasional itu sebelum keputusan itu diambil. Nah, sedangkan permasalahannya adalah kondisi sosial politik dan manusia itu sangat dinamis atau sangat berkembang. Artinya belum tentu kebijakan yang kita ambil berdasarkan variabel-variabel rasional di awal ketika diimplementasikan pada konteks sosial dan politik yang berbeda, dia akan rasional juga atau sesuai dengan kepentingan yang kita susun di awal atau sesuai dengan yang kita rencanakan berdasarkan variabel rasional di awalnya. Nah, kemudian statement berikutnya, melakukan keputusan pendahuluan sebelum keputusan utama atau fundamental diputuskan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah melakukan uji coba sembari mengevaluasi keputusan terdahulu sehingga dapat mengukur variabel kapabilitas organisasi dan tujuan yang diharapkan dapat terukur lebih akurat. Nah, untuk menghindari bahwa pengambilan keputusan itu menggunakan variabel-variabel rasional yang dianggap semu, model ini lebih cenderung untuk melakukan test case atau keputusan pendahuluan untuk kemudian melihat bagaimana respon terhadap subjek dari kebijakan tersebut, atau bagaimana kemudian evaluasi terhadap keputusan di awal ini, dan kemudian evaluasi ini dapat digunakan sebagai formulasi kebijakan baru yang lebih konkret dan berdasarkan sesuai dengan konteksnya, kondisi sosial dan masyarakat di mana kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Nah, metode-metode dari model ini adalah yang pertama adalah on strategic occasion, di mana inilah tahapan awal mengeliminasi pilihan atau keputusan atau kebijakan. Nah, pada tahapan ini pengambil kebijakan disarankan untuk melakukan pengumpulan terhadap opsi-opsi kebijakan yang akan dilakukan. Artinya semua kemungkinan kebijakan itu dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian mulai dieliminasi satu persatu hingga nanti tersisa satu kebijakan yang paling relevan dan paling mungkin untuk dilakukan dalam kondisi sosial yang ingin kita implementasikan. Nah, mengeliminasi opsi-opsi kebijakan ini adalah melihat bagaimana mungkin kebijakan tersebut tidak bisa diimplementasikan pada suatu konteks.
dan itu berdasarkan beberapa hambatan. Hambatan yang pertama adalah hambatan yang sifatnya adalah sarana dan prasarana. Artinya ada kemungkinan bahwa kebijakan itu tidak bisa dilakukan karena negara atau organisasi yang akan mengambil kebijakan tidak mampu atau sarananya tidak ada untuk melakukan kebijakan tersebut, sehingga secara alamiah kebijakan itu akan tereliminasi dengan sendirinya. Kemudian tahapan berikutnya, eliminasi berikutnya adalah hambatan-hambatan yang bersifat normatif. Artinya ketika kita ingin melakukan suatu kebijakan dalam kondisi sosio-politik yang berbeda, artinya setiap kondisi sosial itu kan dia punya normanya masing-masing. Ada kemungkinan bahwa kebijakan yang akan kita ambil itu melawan norma-norma yang berlaku di masyarakat di mana kebijakan itu akan dilakukan. Sehingga kebijakan itu lebih baik untuk dieliminasi. Berikutnya adalah hambatan yang bersifat lebih cenderung politis. Artinya si pengambil keputusan harus melihat variabel-variabel bagaimana opini publik terhadap salah satu kebijakan tersebut. Bisa saja kebijakan tersebut itu tidak sesuai dengan kepentingan mayoritas publik. Artinya itu bisa menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut ketika kebijakan itu dipaksakan akan diimplementasikan. Nah, tahapan on strategic occasion ini dianggap sebagai scanning jangka pendeknya dari pelaksanaan mix scanning ini. Nah, kemudian masuk ke tahap kedua yaitu before implementing. Pada before implementing ini adalah tahapan persiapan pengimplementasian seefektif dan paling mungkin untuk dilakukan. Bagaimana nanti satu kebijakan yang tersisa tersebut kemudian dirancang ulang dan sedemikian rupa agar dia sebisa mungkin untuk dilaksanakan dalam kondisi sosial yang kita inginkan atau paling mungkin dilakukan. Tahapan selanjutnya adalah review while implementing, yaitu melakukan scanning terhadap keputusan yang diambil, bagaimana perubahan sosial dan sesuaikan dengan goals yang akan dicapai. Nah, inilah yang disebut dengan scanning jangka panjang dalam tahapan ini. Dalam tahapan ini, keputusan awal yang tadinya diambil atau kebijakan satu yang tersisa tadi mulai diimplementasikan dan kemudian itu dilihat evaluasinya, bagaimana kemudian respon publik, bagaimana kemudian sumber daya organisasi melakukannya, apakah sudah sesuai dengan harapan, dan bagaimana kemudian direfleksikan dengan tujuan dari organisasi atau negara itu sendiri, apakah sudah memenuhi dengan kebijakan yang di awal ini. Nah, itu semua dilihat bagaimana kekurangan dan kelebihan pada keputusan awal ini. Kemudian masuk pada tahap terakhir yaitu formulate a rule for among the various level of scanning. Nah, ini adalah mix scanningnya atau menggabungkan scanning jangka pendek pada tahapan awal dan scanning jangka panjang pada tahapan review, yaitu scanning menyeluruh terhadap evaluasi kebijakan terdahulu dan strategi baru yang ditempuh. Nah, berdasarkan evaluasi yang sudah diambil tadi tentang bagaimana kemampuan negara untuk melakukannya, tentang opini publik apakah berhasil, apakah sesuai dengan tujuan awal dari kebijakan tersebut, barulah muncul formulasi atau strategi-strategi baru kebijakan yang tidak berdasarkan perimbangan-perimbangan rasional yang bersifat semu. Artinya ini lebih konkret, ada test case-nya terlebih dahulu, bisa dilihat respon publiknya, cocok atau tidak pada kondisi sosial ini, dan kemudian kita dapat merancang satu strategi yang dianggap lebih cocok, karena kita lebih sudah tahu apa yang tidak cocok dengan kondisi sosial ketika kita menerapkannya. Nah, contoh studi kasusnya adalah penanganan corona di Indonesia yang mulanya PSBB kemudian berubah menjadi new normal. Nah, pada studi kasus ini dapat dilihat ketika kemudian corona pertama kali muncul di Indonesia, munculnya tekanan publik untuk pemerintah melakukan yang namanya lockdown. Nah, kalau kita lihat di metodenya tadi adalah pada tahapan pertama strategic occasion, pemerintah melihat bahwa lockdown itu bukan kebijakan yang dianggap tepat untuk dilaksanakan di Indonesia. Bisa saja itu adanya hambatan secara
kondisi sosio-historis tadi, yang dimana masyarakat Indonesia mungkin sangat bergantung pada ekonomi kecil dan menengah. Artinya ketika kemudian lockdown diberlakukan, bisa saja itu membuat Indonesia menjadi failed state atau negara gagal karena ekonomi yang stagnan dan kemudian bisa berimbas jadi krisis ekonomi. Nah, itulah mungkin kenapa pemerintah Indonesia mengambil kebijakan PSBB. Nah, dilihat pada tahap before implementing ini, dilihat bahwa PSBB ini sebelum diterapkan pasti melalui proses-proses bagaimana dia mungkin untuk dilaksanakan di Indonesia. Artinya kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, namun tetap memperhatikan aspek-aspek kesehatan, seperti kemudian kita diwajibkan menggunakan masker, di dalam mobil tidak boleh bersebelahan, atau penyesuaian-penyesuaian kebijakan lainnya. Artinya pemerintah sebisa mungkin agar roda ekonomi tetap berjalan, tetapi virusnya dapat ditekan. Kemudian masuk pada tahap ketiga, review while implementing. Nah, ini bagaimana kemudian kebijakan PSBB itu dievaluasi oleh pemerintah, apa kekurangannya dan apa yang tidak cocok dengan kondisi sosial historisnya Indonesia, dan dilihat bagaimana negara mengimplementasikannya. Mungkin dalam pengimplementasian ini, negara melihat adanya beberapa kekurangan dalam pelaksanaan PSBB, sehingga kemudian pada kuartal pertama ekonomi Indonesia turun menjadi 2-3% yang awalnya itu mencapai 5% pertumbuhan ekonomi. Sehingga mungkin pemerintah Indonesia merasa perlu untuk memformulasikan kebijakan baru berdasarkan keputusan awal yang disebut PSBB tersebut. Nah, pada tahap formulate a rule for among the various level of scanning ini, muncullah kebijakan baru yang kita kenal hari ini itu new normal. Artinya adanya penyesuaian baru terhadap penanganan corona. Mal-mal mulai dibuka, tempat ibadah mulai dibuka, pasar-pasar mulai dibuka. Artinya beberapa katup-katup ekonomi Indonesia kemudian kembali dibuka, dan itu mungkin berdasarkan evaluasi turunnya pertumbuhan ekonomi ketika PSBB dilakukan. Nah, strategi pada new normal ini kan itu pasti melalui beberapa pertimbangan yang telah dilakukan pada PSBB. Nah, ini beberapa kekurangan dan kelebihan dari mixed scanning model. Kekurangannya adalah membutuhkan test case error terlebih dahulu dan munculnya gejolak politik dan sosial. Tentu dengan keputusan awal yang diambil pemerintah Indonesia ketika dia mengambil PSBB, salah satu munculnya tekanan publik dan oposisi ketika itu untuk melakukan lockdown, itu karena memang tetap menurunnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah positif yang terjangkit corona itu sangat pesat waktu itu, mencapai puluhan ribu. Nah, itulah kenapa ketika kemudian adanya kemungkinan terjadinya kegagalan pada pilihan awal, itu menimbulkan gejolak politik dari masyarakat. Sehingga pemerintah itu di awalnya dianggap salah mengambil dalam kebijakan. Padahal itu bisa saja sebagai test case untuk pengambilan kebijakan yang lebih sempurna di kemudian harinya. Nah, kelebihannya adalah tidak berpatokan pada keputusan rasional yang dianggap semu, yang seperti yang disampaikan dari awal tadi, bahwa awalnya dianggap rasional, belum tentu ketika diimplementasikan itu juga rasional. Kemudian kebijakan based on reality, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap evaluasi kebijakan yang terdahulu. Artinya ini konkret, ini sudah disesuaikan dengan kondisi sosialnya Indonesia dan tidak mengawang-awang tentu begitu, yang variabelnya mungkin berdasarkan analisa-analisa yang sifatnya itu lebih cenderung sangat-sangat deskriptif dan tidak based on fakta di lapangan ketika itu dipraktekkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan mungkin di sesi kelas semester pendek berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.